Dua pemain keturunan Jawa siap gabung timnas Indonesia. Siapakah mereka? Waduh, mantan bintang timnas Indonesia kena hukuman Komdis PSSI. Pelatih Belanda tiba-tiba bocorkan kelemahan Mads Hilgers. Kira-kira ada apa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Dua keturunan Jawa berminat gabung timnas Indonesia. Rian Flamengo dan Milian Manhoef, dua pemain muda berbakat keturunan Jawa, kini menjadi sorotan dalam dunia sepak bola internasional. Kedua pemain yang bermain untuk klub-klub besar Eropa, PSV Eindhoven dan Stoke City, memiliki peluang untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Namun, proses ini diwarnai tantangan besar. Rian Flamengo, pemain PSV Eindhoven yang masih berusia 21 tahun, memiliki keturunan Jawa Suriname dari pihak buyutnya. Dengan harga pasaran mencapai 121,67 miliar rupiah, ia telah menunjukkan kualitasnya di Eredivisie, salah satu liga top Eropa. Di sisi lain, Milian Manhoef, winger berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Stoke City di EFL Championship, memiliki keturunan Belanda, Indonesia, Suriname. Kakeknya berasal dari Surabaya, menjadikannya salah satu pemain berbakat dengan ikatan kuat ke Indonesia. Harga pasarnya saat ini mencapai 60,84 miliar rupiah. Meski keduanya memiliki darah Indonesia, peluang mereka bermain untuk timnas Garuda terhalang oleh status mereka sebagai pemain timnas U2 Belanda. Rian Flamengo telah mencatatkan 5 caps, sementara Milian Manhoef bahkan lebih impresif dengan 13 caps dan 6 gol. Berdasarkan aturan FIFA, mereka harus menunggu antara 2 hingga 5 tahun jika ingin memperkuat timnas Indonesia. Meski peluang ini tampak kecil, mimpi Rian Flamengo dan Milian Manhoef membela Indonesia tetap menjadi harapan bagi para pendukung sepak bola tanah air. Perjuangan PSSI untuk bisa merealisasikan hal ini mungkin memerlukan waktu dan kesabaran, namun kesempatan tersebut masih terbuka meski dalam jangka panjang. Debut Tom Haye raih poin di markas Heracles, gelandang timnas Indonesia. Tom Haye resmi menjalani debutnya bersama Almere City dalam pertandingan melawan Heracles pada matchday 5 Eredivisie 2024/2025. Laga yang berlangsung di Stadion Erva Asito Minggu (15 September 2024 malam waktu Indonesia Barat) ini mempertemukan dua tim yang sama-sama berjuang keluar dari papan bawah klasemen. Almere City yang berada di posisi ke-17 menghadapi Heracles yang menempati posisi ke-16. Kedua tim saling adu taktik dan kekuatan sepanjang pertandingan, namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-0. Meski tidak ada gol yang tercipta, laga ini menjadi momentum penting bagi Tom Haye yang tampil solid di lini tengah Almere City. Sebagai pemain anyar, Haye mampu menampilkan performa yang cukup impresif. Bermain sebagai gelandang pengatur serangan, ia kerap menjadi penghubung antara lini pertahanan dan serangan. Umpan-umpan matangnya membantu Almere mempertahankan penguasaan bola dan membangun serangan dari tengah lapangan. Meski Almere hanya berhasil meraih 1 poin, debut Haye dianggap sebagai langkah positif bagi klub yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi. Kehadiran Haye diharapkan dapat menambah stabilitas dan kreativitas dalam permainan Almere di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tambahan 1 poin ini membuat Almere tetap berada di posisi ke-17, sementara Heracles bertahan di posisi ke-16. Kendati demikian, hasil imbang ini memberi Almere City sedikit dorongan dalam upaya mereka meraih kemenangan di laga-laga selanjutnya. Bagi Tom Haye ini menjadi awal perjalanan yang menjanjikan di Eredivisie bersama Almere City dan juga membuka peluang baginya untuk semakin menunjukkan kontribusi nyata di lapangan.
Pengakuan jujur PSSI ungkap biaya pengeluaran Timnas Indonesia dalam setahun. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga secara belak-belakan mengungkap besarnya biaya yang dikeluarkan PSSI untuk mendukung operasional Timnas Indonesia. Dalam sebuah bincang yang dilansir melalui kanal YouTube FIFA Goal Indonesia, Arya membeberkan berbagai komponen pengeluaran, termasuk dukungan terhadap asosiasi provinsi (Asprof), PSSI dan Timnas Indonesia di berbagai level usia. Arya mengungkapkan bahwa untuk mendanai Asprof, PSSI mengalokasikan anggaran sekitar 500 juta rupiah per tahun untuk masing-masing Asprof. Jumlah tersebut harus dikalikan dengan total Asprof yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, pengeluaran terbesar adalah untuk Timnas Indonesia. Gaji pegawai PSSI relatif kecil, tidak besar-besar amat. Dalam setahun belasan hingga 20 miliar rupiah digunakan untuk kebutuhan operasional Asprof dan pegawai PSSI, kata Arya. Dia melanjutkan bahwa sekitar 70 hingga 80% anggaran dialokasikan untuk Timnas Indonesia. Komposisi terbesar pengeluaran adalah untuk Timnas Indonesia. Kita punya tim di berbagai level, mulai dari U16, U17, U19, U20, U23, hingga Timnas Senior. Jangan lupa ada juga Timnas Putri, ungkap Arya. Selain itu, Arya juga menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk Timnas selama mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik pertandingan tandang maupun kandang membutuhkan biaya signifikan, terutama karena banyak pemain naturalisasi berasal dari luar negeri seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Dulu, pemain kita paling jauh dari Papua. Sekarang dari Belanda, Inggris. Kita pastikan mereka tidak naik ekonomi untuk penerbangan panjang, yang biayanya tentu kelas bisnis, tambahnya. Dengan tuntutan untuk mengadakan pertandingan di stadion berkualitas dan mengundang lawan grade A dari Eropa, biaya yang dikeluarkan PSSI semakin besar. Arya menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa konsekuensi dari membangun timnas yang kuat adalah pengeluaran yang besar. Mantan bintang Timnas Indonesia terlibat insiden pemukulan steward. Mantan pemain andalan Timnas Indonesia, Boaz Solosa, kembali menjadi sorotan publik usai terlibat dalam sebuah insiden kontroversial. Dalam pertandingan antara RANS Nusantara FC melawan Persipura Jayapura yang digelar pada Minggu, (8 September 2024, Boaz kedapatan melakukan tindakan yang mengejutkan banyak pihak. Striker legendaris tersebut terlihat memukul seorang steward yang sedang bertugas di pinggir lapangan. Aksi ini tentu saja menjadi bahan perbincangan hangat, baik di kalangan supporter maupun pengamat sepak bola. Boaz yang dikenal sebagai salah satu pemain paling disegani dan dicintai di kancah sepak bola nasional, secara tiba-tiba melakukan tindakan yang dianggap mencederai citra dirinya sebagai pemain profesional. Tindakan pemukulan ini langsung memicu perhatian dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI yang kemudian mengumumkan bahwa mereka akan memberikan sanksi kepada Boaz Solosa. Meski sudah ada tindakan tegas dari PSSI, hingga kini belum ada informasi jelas mengenai alasan dibalik tindakan tersebut. Penyebab yang memicu Boaz untuk memukul steward masih belum diketahui dan menjadi teka-teki besar. Baik pihak klub Persipura Jayapura maupun Boaz sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, sehingga berbagai spekulasi mulai bermunculan di kalangan supporter. Bagi supporter sepak bola Indonesia, terutama pendukung Persipura Jayapura dan Timnas Indonesia, insiden ini tentu sangat mengecewakan. Boaz yang selama bertahun-tahun menjadi ikon sepak bola Indonesia, tiba-tiba terlibat dalam kasus yang merusak citranya. Tak sedikit supporter yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pemain yang begitu dicintai ini melakukan tindakan tersebut. Komdis PSSI kini tengah menyelidiki lebih lanjut mengenai insiden ini. Banyak pihak berharap bahwa akan ada klarifikasi lebih lanjut dari Boaz atau pihak terkait mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terlepas dari apapun yang menjadi penyebab, tindakan kekerasan di lapangan tentu tidak bisa dibenarkan dan harus disikapi dengan tegas. Menurut kalian, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada kejadian yang memicu tindakan Boaz Solosa? Apakah ada latar belakang yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Pelatih Belanda bocorkan kelemahan Mads Hilgers yang bakal gabung timnas Indonesia. Mads Hilgers, bek andalan FC Twente yang disebut-sebut akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, kini mendapat sorotan dari mantan pelatihnya di Belanda. Jan van Staa, pelatih yang pernah menangani FC Twente selama bertahun-tahun, mengungkapkan beberapa kelemahan yang dimiliki Hilgers, meski diakui juga memiliki sejumlah keunggulan sebagai pemain bertahan. Dalam wawancaranya dengan kanal YouTube RTV Oost, van Staa memaparkan bahwa Mads Hilgers adalah pemain bertahan yang memiliki kecepatan serta kemampuan luar biasa dalam situasi 1 lawan 1. Hilgers juga dinilai memiliki kemampuan membaca pergerakan lawan yang sangat baik, membuatnya menjadi andalan di lini pertahanan FC Twente. Dia punya kecepatan dan sangat bagus saat situasi 1 lawan 1, ungkap van Staa. Namun pelatih yang juga pernah menukangi Go Ahead Eagles itu tidak hanya memuji Hilgers. Ia mengungkapkan bahwa Hilgers memiliki kelemahan yang perlu segera diperbaiki, terutama dalam hal konsentrasi. Kadang di momen-momen penting, dia bisa kehilangan fokusnya, tambah van Staa. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi masalah serius jika tidak segera diatasi, terutama ketika bermain di level internasional bersama timnas Indonesia. Bert van Losser, presenter dari acara sepak bola DO Oost-Tribune, turut menyetujui pendapat van Staa. Van Losser bahkan menambahkan bahwa Hilgers masih sering melakukan kesalahan mendasar yang terkadang bisa merugikan timnya. Ada momen di mana ia kerap terpeleset membuat kesalahan mendasar seperti kontrol bola atau passing yang kurang sempurna, ujar van Losser. Meskipun begitu, Mads Hilgers tetap diakui sebagai salah satu bek potensial yang dapat memberikan kontribusi besar, baik di klub maupun timnas Indonesia. Jika mampu memperbaiki kelemahannya, Hilgers bisa menjadi salah satu pemain bertahan terbaik di kawasan Asia.